Selamat datang kembali pada mata kuliah pembelajaran mesin dengan saya Rosni Lumbantoruan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari beberapa metode untuk melakukan evaluasi terhadap model, yaitu holdout sampling dan cross validation. Pada sesi ini, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang k-fold cross validation, leave one out cross validation, dan out of time sampling. Sebelumnya kita terlebih dahulu mereview apa itu cross validation. Kalau kalian masih ingat, pada cross validation kita membagi data menjadi 3. Ya, jadi data total kita bagi menjadi data train dan data untuk tes. Misalkan kita menggunakan 70% dari data total untuk training set, kemudian 30% untuk test set. Nah, pada cross validation, data training ini kita bagi lagi menjadi training set dan validation set. Jadi bedanya dengan holdout sampling yang biasa, kita tidak lagi menggunakan 2 partisi data, namun kita membagi menjadi training set, validation set, dan test set. Nah, pada cross validation seperti ditunjukkan pada gambar, kita memiliki training set 50%, validation set 20%, dan test set itu adalah 30%. Namun ternyata ada masalah pada cross validation, yaitu pada umumnya kita membutuhkan lebih banyak data untuk mentrain model kita. Apabila partisi data yang kita gunakan ketika evaluasi itu sangat kecil, maka bisa jadi kemungkinan hasil evaluasi kita kurang baik atau tidak dapat mencerminkan keadaan yang akan dihadapi pada dunia nyatanya, gitu. Sementara di sini dengan cross validation, kita sudah memecah training set ini 20% menjadi validation set. Artinya, training set kita sudah berkurang 20%, maka kita memiliki data training yang semakin kecil. Ya kan? Nah, bagaimana caranya supaya walaupun kita membagi data ini menjadi training set dan validation set, tapi kita masih tetap dapat menggunakan si validation set ini untuk mentrain model kita. Maka ini adalah pertanyaan yang akan kita jawab dengan metode berikutnya. Selain itu ada lagi permasalahan di mana hasil dari evaluasi kita itu dapat misleading apabila kebetulan kita membagi datanya secara untung-untungan. Misalkan model kita itu seolah-olah performansinya sangat baik, padahal belum tentu, gitu ya. Jadi mari kita lihat solusi untuk permasalahan yang sudah kita ketahui tadi. Jadi salah satu solusi untuk permasalahan pada cross validation adalah dengan menggunakan k-fold cross validation, di mana training set ini kita bagi menjadi k kelompok yang sama besar. Jadi misalkan kita memutuskan k-nya sama dengan 10, maka kita membagi data yang kita miliki itu menjadi 10 bagian ya. 10 bagian di mana 1/10 ini kita gunakan sebagai validation set dan sisanya kita gunakan sebagai training set. Nah, karena kita berharap validation set ini dapat kita gunakan untuk training set, maka validation set pada pembagian berikutnya kita ambil dari bagian yang lain ya, move. Jadi sekarang yang putih, yang validation set sebelumnya kita jadikan sebagai training set. Demikian seterusnya sampai kita menggunakan semua bagian dari data itu untuk validasi dan semua bagian data juga untuk melakukan training set. Maka nanti dari fold 1 kita dapat akurasi 1, fold 2 akurasi 2, sampai nanti kita mendapatkan akurasi yang ke-10. Kemudian setelah mendapatkan A1 sampai A10, maka kita lakukanlah misalkan melihat rata-rata dari
A1 sampai A10 untuk melihat performansi dari keseluruhan data ini. Ya, jadi setelah kita mendapatkan misalkan parameter yang terbaik, parameter KNN yang terbaik, maka kemudian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka kita melakukan evaluasi dengan menggunakan test set. Nah, perlu diperhatikan di sini perbedaan antara K-fold dan KNN. Di sini K-nya kita mengacu dengan menggunakan capital letter, tapi kalau K-fold ini kita buat dengan huruf kecil ya, K dan K, huruf besar. Kalau kita ingat kembali tadi ada beberapa pertimbangan kapan kita harus menggunakan train plus test set saja. Tapi kapan juga kita harus menggunakan validation, benar nggak? Ya, jadi kita akan melihat kalau untuk kasus K-fold, apa yang terjadi, apa yang harus kita lakukan kalau kita harus menggunakan ketiga ini, atau apa yang harus kita lakukan ketika kita hanya menggunakan train dan test set. Nah, mari kita lihat, ketika kita menggunakan 3 train, test, dan validation set, maka pada pendekatan ini memang kita harus terlebih dahulu merandom dataset ya. Jadi kita akan memilih dataset yang akan kita gunakan sebagai train, test, dan validation itu secara random. Kemudian pertama kita harus membagi datanya menjadi 2, yaitu train dan test set. Kemudian dari train ini seperti tadi sudah dijelaskan, kita membagi menjadi K kelompok. Ya, K ke-1, K ke-2, sampai K. Nah, untuk setiap K ini, kita akan mengambil satu grupnya sebagai validation set dan sisanya sebagai training set. Demikian juga dari yang kedua sampai ke K. Dan kita merecord performansi dari setiap K-fold ini. Dan nilai rata-rata performansi atau akurasinya kita ambil sekali lagi adalah nilai rata-rata dari setiap fold tadi. Dengan demikian, kita dapat mengetahui misalkan dengan menggunakan metode KNN, kita dapat mengetahui nilai K terbaik yang harus kita pilih. Jadi misalkan kita ingin melihat K yang terbaik itu berapa? Apakah 1, apakah 3, apakah 5? Maka kita akan menguji K sama dengan 1 ke 10 volt. Misalkan kita punya 10 volt di sini, berarti kita akan mentes atau melakukan validasi terhadap 10 volt ini. Kemudian melihat rata-ratanya. K sama dengan 3 juga demikian. Kita mentrain dan mengevaluasi parameter tersebut untuk 10 voltnya juga. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai rata-rata dari masing-masing 10 volt ini dengan nilai parameter yang berbeda, kita dapat memutuskan nilai yang terbaik K-nya berapa. Misalkan kita katakan K-nya 5, barulah nanti kita akan mengevaluasi model dengan K sama dengan 5 pada unseen data yaitu test set. Itu kalau kita menggunakan 3 train, test, dan validation. Nah, bagaimana kalau kita hanya membutuhkan train dan test set? Maka bedanya kita tidak di sini kita tidak melakukan validasi ya. Jadi kita membagi data menjadi K group, kemudian untuk setiap grup tadi kita langsung menggunakannya sebagai test set dan sisanya sebagai training set. Kemudian kita mengevaluasi model menggunakan test set tadi. Ya, dan hasil performansinya adalah rata-rata dari test set tersebut.
Jadi kalau bisa saya rangkumkan, maka sebelumnya kita memiliki day train dan training set. Kemudian di cross validation, day train ini selanjutnya kita pecah menjadi day train dan day validation. Dan jadi sehingga kita punya 3 di sini, day train, day validation, and day test. Dan si day train ini sendiri di k-fold cross validation, kita misalkan pecah menjadi 4 grup yang sama, maka ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Di mana seperempat kita gunakan sebagai data untuk validasi, kalau kita butuh 3 partisi data, atau langsung menjadi test set kalau kita tidak membutuhkan validation data. Dan sisanya itu kita gunakan sebagai training set. Misalkan kita punya 10 instance data ini dan kita ingin membaginya menjadi 4 fold ya. Dengan demikian, di sini kita sudah memutuskan bahwa ini adalah test set. Perlu diingat ini dilakukan secara random juga. Tapi misalkan kita putuskan 9, 10 itu adalah test set, maka kalau trainingnya kita bagi menjadi 4 kelompok, di mana dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka seperempat dari 8 itu adalah 2. Ya. Jadi ada 2 yang kita jadikan sebagai validation. Oke. Jadi kalau ada 5-fold, maka kita akan memiliki 5 kelompok data dengan validation dan training set yang berbeda. Kalau 10, kita akan memiliki 10 kelompok data dengan variasi training dan validation set. Semoga dipahami sampai di sini ya. Kalau kita kembali misalkan menggunakan data athlete yang sudah kita gunakan sebelumnya, misalkan kita ingin membaginya menjadi 80, 20 untuk training dan test set, maka kita memiliki 8 sampel data untuk training set. Misalkan kita ingin bagi menjadi 4 fold, maka kita misalkan ya, secara simpel saja kita memiliki kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, karena 8 dibagi 4, berarti masing-masing kelompok itu memiliki 2 data. Nah, untuk lebih detailnya, misalkan kita tadi sudah punya 4 fold data yang kita bagi menjadi D1, D2, D3, D4. Maka untuk setiap fold, kita tujuannya kan tadi maunya semua data tetap digunakan untuk training. Maka yang menjadi cross validation itu bergantian dari grup yang sudah terbentuk. Misalkan di sini di fold pertama kita menggunakan D4, di fold kedua kita menggunakan D3, di fold ketiga kita menggunakan D2, dan di fold keempat kita menggunakan D1. Jadi trainingnya ini bervariasi ya. Kemudian untuk setiap fold kita menghitung akurasi, dan akurasi keseluruhan adalah untuk pengevaluasian ini adalah rata-rata dari A1 sampai A4. Ya, jadi misalkan tadi pertama kita ingin melihat berapa nilai K yang terbaik untuk KNN. Maka dengan K sama dengan 1 kita uji untuk 4 volt. Ya. Dengan K sama dengan 3 kita lakukan evaluasi atau validasi untuk 4 volt juga. Untuk K sama dengan 5 kita lihat untuk 4 volt juga. Jadi kita memiliki lebih banyak data untuk training dan lebih bervariasi karena kita melakukan pengacakan dan menggunakan grup yang berbeda-beda untuk setiap evaluasinya. Nah, setelah mendapatkan nilai rata-rata dari setiap akurasi ini, maka kita bisa menentukan yang mana yang memberikan performansi yang terbaik.
Ya, misalkan katakanlah K sama dengan 3. Maka kita sudah memutuskan bahwa model final akan menggunakan K sama dengan 3. Kemudian selanjutnya, langkah terakhir adalah kita melakukan evaluasi pada tes data yang sebelumnya tidak pernah muncul pada training dan validasi, yaitu pada kasus kita adalah atlet dengan ID 9 dan 10. Berikutnya kita akan mempelajari tentang leave one out cross validation. Dari asal katanya saja, leave one out artinya kita meninggalkan satu untuk validasi, ya. Satu data saja untuk validasi. Leave one out cross validation dikenal juga dengan istilah checkniving, di mana ini adalah bentuk ekstrim dari k-fold cross validation. Jadi sebenarnya leave one out ini adalah bagian dari k-fold cross validation, namun K-nya ini adalah sebanyak instance datanya. Jadi kalau datanya itu ada 100, maka kita punya K sama dengan 100. Jadi katakan the number of fault is the same as the number of training instances. Kita membutuhkan penggunaan leave one out ini apabila kita memiliki data yang sangat kecil, ya, sehingga dengan menggunakan k-fold cross validation kita dapat menggunakan semua training set untuk mentrain model kita dan menggunakan semua juga untuk memvalidasi, ya. Contohnya kita dapat menggunakan ini untuk next item recommendation, di mana kadang-kadang kita hanya memprediksikan satu item saja yang akan kita uji, gitu. Gambaran dari leave one out cross validation dapat dilihat pada gambar berikut, di mana kita tetap memiliki fault K, tapi seperti dikatakan tadi, K ini adalah sejumlah training instance yang kita miliki. Dan setiap 1/K dari data ini kita gunakan untuk validation sampai semuanya digunakan, dan nanti setelah kita mendapatkan model final, kita uji dengan menggunakan test set. Dan yang terakhir, kita akan melihat out of time sampling. Kalau melihat dari semua metode yang kita gunakan sebelumnya, maka berbeda dengan metode sebelumnya, out of sampling ini tidak melakukan pembagian data secara acak. Ya, jadi kalau yang sebelumnya itu rely on random sampling. Misalkan kita katakan 80% untuk training set, 20 untuk test set. Nah, misalnya si 20 ini dilakukan dan 80 ini dilakukan secara pengacakan atau random. Nah, namun ada beberapa aplikasi di mana kita dapat memanfaatkan struktur natural, struktur alami dari data tersebut. Contohnya, data biasanya memiliki dimensi waktu, sehingga kita dapat menggunakan dimensi waktu untuk membagi data menjadi training, validation, dan test set. Ya, jadi kita menggunakan misalnya satu periode untuk training dan periode yang lain untuk validation atau test set. Contohnya, contoh aplikasinya, kita ingin memprediksi perilaku pelanggan pada masa yang akan datang. Atau ini contohnya adalah next item recommendation. Ketika saya membeli item 1, item 2, item 3, maka kira-kira beberapa bulan ke depan atau beberapa minggu ke depan, item apa yang akan saya beli. Kan ini bisa saja bergantung kepada waktu. Itu. Nah, namun kita harus sangat hati-hati ketika memilih periode yang akan kita gunakan. Contohnya, kalau kita menggunakan periode waktu yang salah, bisa saja nanti model kita itu tidak dapat menggambarkan keadaan yang akan dihadapi model tersebut pada data yang tidak kelihatan. Misalkan, kita menggunakan training set dari semua data yang kita kumpulkan pada summer period. Kemudian kita gunakan validation set dari semua data pada winter period dan test set pada fall. Padahal kita melakukan training dan validasi pada summer dan winter. Apakah model kita ini akan dapat memprediksi perilaku customer pada musim gugur?
Belum tentu. Makanya kita harus hati-hati juga ketika ingin memilih periode waktu untuk membagi training, validation, dan test set. Jadi dengan auto time sampling ini, kita membagi training, validation, dan test set itu berdasarkan periode waktu atau struktur lain yang mendukung kita untuk memahami perilaku dari data atau perilaku dari pengguna. Demikian kuliah kita pada sesi ini. In summary, kita mempelajari tentang holdout sampling, di mana pada dasarnya kita membagi data menjadi training dan test set. Kemudian, ada kalanya kita membutuhkan data yang lain untuk melihat parameter terbaik yang akan kita gunakan ke model tersebut. Maka kita bagilah si training ini menjadi validation set atau disebut juga dengan development set. Nah, bagaimana karena si training ini jadi berkurang semakin kecil, maka ada kebutuhan kita ingin memiliki training set yang lebih besar. Ya, jangan dibuang untuk si validation set. Maka kita perkenalkanlah yang namanya k-fold cross validation, di mana kita membagi training set sebanyak ke kelompok yang sama. Dan ada kalanya juga kita melakukan extreme k-fold cross validation, di mana jumlah k itu sama dengan jumlah training set. Ini sering kita gunakan apabila data training kita itu sangat kecil. Dan yang terakhir, apabila metode-metode sebelumnya ini menggunakan random sampling, maka ada kalanya aplikasi yang membutuhkan bukan menggunakan random sampling, tapi secara alami kita dapat membagi data menjadi training, test, dan validation berdasarkan struktur data pada dataset tersebut. Oke, demikian kuliah kita pada sesi ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.